dibantu oleh kakak-kakak kalian. Kita panggil teman-teman kita dari Pandawara. Ayo Kak. Ada yang lemas, Iya. jadi mungkin tadi pagi-pagi nggak sarapan, tapi terus mikirin harapan dari mantan. Ada yang pada saat SMP-nya dulu sudah mulai memilah-milih sampah di kelas? Ada? Oke, kita coba tarik ke depan. Kenapa bisa terjadinya kebakaran yang ada di TPA? Jadi untuk kebakaran itu bisa terjadi karena ada sampah organik yang mengeluarkan gas biomethane. Beberapa barang yang kemungkinan mudah untuk terbakar dan ada percikan api sehingga menyebabkan adanya pemantikan dan terakhir kebakaran. Pertanyaannya adalah bagaimana peran kita sebagai anak muda bisa berkontribusi terhadap lingkungan apapun ini, dan mungkin sekalian pesan-pesan untuk teman-teman semua yang ada di sini. Dan saya di sini akan menjelaskan apa yang harus kita lakukan sebagai murid dan masyarakat di Bandung untuk mencegah sampah dan polusi. Pertama, kita harus buang sampah di tempatnya. Kedua, kita harus mengurangi emisi karbon dioksida. Ketiga, kita harus menjaga air kita agar bersih demi kesehatan kita. Terus untuk kalian, kita harus punya jati diri karena kita adalah kita harus punya jati diri, kita harus semangat karena Indonesia adalah tempat hidup kita. Kita adalah anak Indonesia, kita adalah masa depannya, kita adalah calon pemimpinnya. Luar biasa. Dari Pak Kadis Benar. mendapatkan apresiasi. Oke, Tepuk tangan lagi semuanya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah kasih untuk teman-teman semuanya. Silakan kembali, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita lebih baik tes semangat dulu kayak tadi seperti apa yang tadi sudah dilakukan Mas kita. Betul. Nanti kita bilang semangat lagi, jawabnya seperti salam yang tadi dikomandoi oleh Bapak Sekda. 1, 2, 3. Semangat pagi! Masih belum kompak kira-kira. Ada yang lemas, Iya. jadi mungkin tadi pagi-pagi nggak sarapan, tapi terus mikirin harapan dari mantan. Ayo lagi semangat lagi. Sekali lagi ya, semangat pagi! Luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua teman-teman. Ini kita senang sekali. Terima kasih untuk pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang telah melibatkan kami di kegiatan yang sangat luar biasa ini. Satu kehormatan bagi kami bisa ikut terlibat sebagai edukator bagi adik-adik gemas dan tercinta ini, calon-calon pemimpin tadi kalau Pak Sekda bilang. Betul. Tapi by the way, di antara teman-teman semua ada yang pernah SMP-nya kedatangan Pandawara nggak? Jadi memang kita tuh setiap minggu berkeliling juga ke setiap sekolah yang ada di Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat. Tentunya juga kita untuk memberikan edukasi dan pengalaman langsung ke siswa ataupun siswi sekolah menengah pertama tentang bagaimana caranya mengelola sampah. Namun selama ini pada saat kita datang ke berbagai macam sekolah, itu kita jarang langsung melakukan aksi pungut sampah. Dan kali ini kita diberikan kesempatan untuk membersamai adik-adik berjuang bersama untuk melakukan aksi ekologi memungut sampah di area monumen nasional yang luar biasa ini, teman-teman. Oke, tepuk tangan adik-adik semuanya. Jadi adik-adik semua ini tentunya bukan cuma
soal memungut sampah. Namun tujuan dan maksud kegiatan ini diadakan adalah agar adik-adik semua itu tertanam nilai-nilai dasar kecintaan terhadap lingkungan tentunya. Ada yang tahu velocity? Ada yang tahu jenis sampah B3? Jangan sampai sesuatu yang berkembang di sosial media, tren atau itu adik-adik cepat tahu, tapi pengetahuan ataupun knowledge dasar mengenai lingkungan itu adik-adik semua tidak tahu. Karena perlu diketahui, harapan kami setelah kegiatan ini selain adik-adik mendapatkan pengalaman yang luar biasa tentang betapa pentingnya kita menjaga lingkungan di sekitar, adik-adik juga harus bisa memahami tentang bahayanya jenis-jenis sampah seperti itu. Dan tentunya adik-adik juga harus sudah mulai menerapkan seperti apa yang tadi Mas Ega bilang. Setelah kegiatan ini itu bisa menerapkan pola 3R di lingkungan rumah ataupun di sekolah. Ada yang pada saat SMP-nya dulu sudah mulai memilah-milih sampah di kelas? Ada? Oke, kita coba tarik ke depan. Kita coba. Sekali lagi, siapa yang pernah di sekolahnya mempraktekkan pilah-pilih sampah? Yang berani maju ke depan. Pilih. Oke, yang berani maju ke depan. Yang berani maju ke depan. Terus semuanya. Tepuk tangan dulu. Oke. Sebelah kiri mah kosong, ada yang mau ke depan. Ayo ke depan, berani. Oke, duduk di sana. Sebelah sini. Sebelah sini. Oke. Kita baris dulu. Ada pertanyaan apa nih Kaisa? Pertanyaannya kayaknya nggak jauh dari masalah lingkungan sih. Yang pastinya kan tadi kita tanya dulu, praktek pilah-pilih sampah di sekolah biasanya ada berapa jenis sampah Yang dipilih? Banyak. Berikan contohnya. Kering, sampah organik, non organik, terus sama ini B3. Betul nggak? Siapa yang bilang salah? Oke, jadi jawabannya betul. Nah, sekarang aku mau tanya, 3 jenis sampah organik. 3 jenis sampah organik itu ada meliputi sisa-sisa makanan, lalu sisa-sisa tumbuhan yang jatuh juga termasuk organik, lalu selanjutnya sisa-sisa kotoran itu juga termasuk sampah organik. Oke, tepuk tangan semuanya untuk keduanya. Oke, nah tadi kan baru sampah organik. Nah, kalau sampah organik apa aja tuh? Kalau Sebutkan 3 contohnya. ini saya pas SD itu emang udah dipisah. Kalau dulu kita masukinnya pada sampah-sampah plastik, kaleng-kaleng. Habis itu kita juga masukin sampah plastik sekali pakai juga. Oke, tepuk tangan. Nah, tadi kan udah disebutkan bahwasanya 2 jenis sampah, anorganik sama organik. Nah, sekarang sampah B3 atau sampah berbahaya, kira-kira apa aja? 3. Jadi sampah B3 itu merupakan sampah yang mengandung unsur kimia atau mengandung unsur yang berbahaya bagi kulit kita. Contoh, bekas obat, bekas disinfektan, dan lain sebagainya. Biasanya ditemukan di rumah sakit, puskesmas, dan lain sebagainya. Bentar, bagi 2. Yang ditanya disuruh ke depan sama kita bagi 2. Oke, keren luar biasa. Oke, tadi kan jenis-jenis sampah.
Nah sekarang, tadi kan Kak Gilang sempat tuh ngejelasin 3R. 3R. Nah, kira-kira 3R itu apa aja sih sebenarnya? Oke, izinkan. Jadi 3R itu dari mulai ada reduce. Reduce itu artinya kurangi, dimana kita harus mengurangi sampah-sampah sekali pakai, baik itu yang saset ataupun lainnya. Dan yang kedua itu ada recycle atau daur ulang, dimana kita bisa memanfaatkan sekarang banyak sekali sampah-sampah anorganik, plastik-plastik yang digunakan kembali menjadi barang yang lebih bernilai guna. Lalu selanjutnya itu ada reuse, yang dimana reuse itu menggunakan kembali. Jadi ketika ada sampah yang masih memungkinkan untuk dimanfaatkan kembali, kita bisa memanfaatkan hal tersebut untuk menjadi barang yang lebih bernilai guna, bahkan bisa kita jual. Penjelasannya adalah mengenai lingkungannya secara spesifikasi adalah mengenai sampah. Nah, sebenarnya dari aspek lingkungan, apa saja sih beberapa hal yang kita bisa memperbaiki dari 3 aspek: udara, tanah, dan air? Oke, pertama dari tanah. Nah, tanah dan air terlebih dahulu, kita harus dibiasakan membuang sampah pada tempatnya agar tidak mencemari tanah dan air. Selain itu, jika kita membuang sampah sembarangan, dapat membuat saluran air mampet dan dapat menyebabkan bencana. Lalu, cara memperbaiki udara adalah pertama, kita bisa mulai dari rumah, yaitu dengan kita mulai menanam pohon. Lalu selanjutnya mungkin kita bisa rajin menggunakan transportasi umum untuk mengurangi emisi karbon. Luar biasa. Kenapa bisa terjadinya kebakaran yang ada di TPA? Jadi untuk kebakaran itu bisa terjadi karena ada sampah organik yang mengeluarkan gas biomethane. Beberapa barang yang kemungkinan mudah untuk terbakar dan ada percikan api sehingga menyebabkan adanya pemantikan dan terakhir kebakaran. Pertanyaannya adalah bagaimana peran kita sebagai anak muda bisa berkontribusi terhadap lingkungan apapun itu, dan mungkin sekalian pesan-pesan untuk teman-teman semua yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Sofi Nasir. Saya di sini akan menjelaskan apa yang harus kita lakukan sebagai murid dan masyarakat di Bandung untuk mencegah sampah dan polusi. Pertama, kita harus buang sampah di tempatnya. Kedua, kita harus mengurangi emisi karbon dioksida. Ketiga, kita harus menjaga air kita agar bersih demi kesehatan kita. Terus, untuk kalian, kita harus punya jati diri karena kita adalah kita harus punya jati diri, kita harus semangat karena Indonesia adalah tempat hidup kita. Kita adalah anak Indonesia, kita adalah masa depannya, kita adalah calon pemimpinnya. Luar biasa. Oke, Luar biasa sekali. untuk semuanya ini dari Pak Kadis Benar. mendapatkan apresiasi. Oke, Tepuk tangan lagi semuanya. Terima kasih untuk teman-teman yang Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Persilakan kembali masing. Jadi itu adik-adik. Sebenarnya lebih baik kita mencegah daripada menanggulangi, karena untuk bisa mengobati lingkungan yang sudah rusak itu tidak sesederhana yang ada pikirkan. Terlalu beresiko, bahayanya banyak. Jadi mungkin semoga kegiatan ini itu bisa
menjadi trigger, bisa menjadi pengingat untuk adik-adik dan teman-teman semua untuk bisa lebih peduli dan cinta terhadap lingkungan negara kesatuan Republik Indonesia tercintai.